Halo teman-teman, apa kabar? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan juga dilancarkan rezekinya. Oke, pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman untuk teman-teman semuanya, atau saya akan membahas gimana caranya untuk menaikkan omset atau penghasilan di warung sembako. Sembako itu adalah 9 bahan pokok kepanjangannya. Nah, untuk menaikkan penghasilan di warung sembako itu pastinya kita itu harus terus berinovasi dan kita tidak boleh kalah dengan minimarket modern ya. Seperti yang teman-teman lihat, minimarket modern itu barang-barangnya bukan hanya barang-barang yang dijual itu bukan hanya kebutuhan pokok saja, tapi kebutuhan selain kebutuhan bahan pokok yang jarang dicari ya teman-teman. Jadi apa yang dijual di sana kita bisa tiru ya teman-teman. Kita juga bisa menjual barang-barang yang tidak ada di warung sembako tradisional. Jadi kita harus terus mencari cara agar supaya warung kita itu lengkap, agar supaya kita bisa memenuhi kebutuhan atau permintaan dari konsumen. Itu yang paling inti teman-teman. Nah, kira-kira barang apa saja sih yang bisa kita jual di warung sembako kita? Mari kita lihat sama-sama. Barang pertama yang wajib ada yaitu tabung gas LPG. Kalau di warung saya menjual tabung gas LPG yang subsidi yang 3 kg. Ini tuh pastinya dicari ya, setiap hari pasti ada pembelinya karena ini untuk kebutuhan memasak setiap hari. Jadi ini wajib disediakan di warung teman-teman agar supaya warungnya lebih lancar. Oke, untuk barang yang kedua yang wajib ada adalah obat-obatan. Untuk obat-obatan yang saya jual adalah obat-obatan yang bebas dijual ya. Dan untuk obat-obatan ini pelanggan tuh bisa beli per biji ya atau satuan. Karena kalau di apotek kan biasanya belinya itu harus per strip ya. Tapi kalau di warung kita itu bisa jual satuan. Dan ini juga lumayan besar ya untungnya teman-teman. Oh ya teman-teman, di warung saya juga menyediakan pemeriksaan kesehatan. Nah ini lumayan teman-teman untuk tambah-tambah penghasilan, karena keuntungan yang bisa kita dapat itu bisa 100% ya. Jadi ini bisa jadi pertimbangan buat teman-teman untuk disediakan layanan ini. Kemudian untuk barang-barang yang ketiga adalah alat tulis menulis keperluan sekolah ya, seperti buku-buku not ataupun nota. Kemudian ada juga buku gambar. Di sini saya sediakan 2 ukuran, yang besar dan juga yang kecil. Buku-buku tulis yang beraneka ragam, ada spidol warna-warni, kertas origami, kemudian ada juga buku kwitansi. Pokoknya ini lengkap ya teman-teman untuk keperluan sekolah. Ada juga plywood. Di sini juga ada bola untuk bulu tangkis, saya sediakan juga 2 merek, ada senar, ada lilin hut angka, keperluan-keperluan seperti ini teman-teman. Di bawahnya juga seperti yang teman-teman lihat ada map, kemudian ada amplop juga, ada keperluan untuk main biliar sampai dengan kertas-kertas. Dan ini juga ada alat tulis menulis ya, jadi ada penghapus pensil, kemudian ada pensil 2B, dan tidak lupa juga pulpen ya. Pulpen juga saya sediakan berbagai macam, berbagai varian agar supaya konsumen atau pelanggan itu bisa memilih. Ini juga keuntungannya lumayan teman-teman. Jadi ini wajib ada ya. Jadi yang kita jual itu bukan hanya sembako saja. Kemudian yang di bawah seperti yang teman-teman lihat di sini tersedia juga aneka selotip dan juga lakban. Kemudian ada keperluan wanita seperti aksesoris. Dan tidak lupa juga teman-teman, di warung saya juga, walaupun warung sembako, saya menyediakan peralatan listrik seperti ini ya. Seperti kalau di tempat saya bilangnya kuti-kuti lampu. Nah, saya sediakan juga 2 macam. Ada yang tebal, ada yang tipis. Kemudian di bawah juga ada colokan. Di sebelah sini juga ada teman-teman peralatan listriknya. Walaupun ya warung sembako, tapi saya sediakan barang-barang ini karena juga dibutuhkan. Nah, saya juga menjual kabel teman-teman. Kabel untuk kelengkapan peralatan listrik. Kemudian ada bola juga, bisa juga dicari oleh anak-anak. Kemudian tidak lupa juga barang yang keempat ini alat-alat kebersihan ya, seperti sapu lidi seperti ini. Ini juga wajib dijual
karena dibutuhkan ya untuk keperluan bersih-bersih. Kemudian di sini juga seperti yang teman-teman lihat ada sikat lantai, sikat WC, kalau ada juga skep. Jadi lengkap ya teman-teman. Oh ya, saya juga menjual tikar ya. Nah seperti ini teman-teman jualan saya untuk alat-alat kebersihan. Kalau yang saya pegang ini tuh kalau di tempat saya bilangnya tola-tola air atau dorong-dorong air. Biasanya kalau habis ngepel atau sikat lantai pakai itu. Jadi seperti ini. Nah lanjut lagi, barang yang kelima ini ada sendal-sendal ya, seperti yang teman-teman lihat. Sendal-sendal yang biasa dipakai untuk keluar rumah. Nah saya sediakan juga beberapa pilihan ya, agar supaya konsumen itu bisa memilih. Kemudian ada juga sendal-sendal yang dipakai di rumah, ini saya sediakan juga beberapa varian. Dan ini walaupun jarang dicari tapi wajib disediakan ya di warung sembako. Kemudian ada juga tali-tali, ada beraneka macam plastik. Ini juga sering dibutuhkan oleh konsumen yang biasa berdagang, jadi bisa beli per pak gitu ya. Kemudian ada juga alat kebutuhan rumah tangga lain seperti jepit-jepitan ini ya, jepitan untuk berjemur pakaian. Kemudian di sini juga ada sarung tangan untuk kebutuhan dapur. Nah, di sini juga ada sandal-sandal teman-teman. Dan tidak lupa juga di sini saya menjual perlak ya. Kalau di tempat saya ini perlak ada yang bening, ada juga yang bermotif seperti ini. Ini saya jualnya 12.000 per meter. Ini tidak tahu ya barang yang keberapa, yang penting teman-teman lihat ya. Barang-barang yang bisa dijual di warung sembako, intinya ya seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu dia ya barang-barang yang bisa dijual di warung sembako kalian. Selagi bisa menghasilkan duit ya kalian jual saja, selagi itu halal ya. Jadi apa yang bisa dijadikan duit ya dijual saja, seperti itu. Semoga video ini boleh bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa.